Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam kali ini kita membahas kelanjutan dari materi kuliah sebelumnya, yaitu kemarin kita membahas masalah laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Hari ini kita membahas laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nah, seperti kita review dulu masalah laporan keuangannya. Nah, di sini dari siklus yang kemarin sudah kami tayangkan, bahwa dari siklus yang ada sampai terakhir adalah pembuatan laporan keuangan. Antara lain nanti di sini ada rugi laba, neraca, dan laporan perubahan modal. Di sini perbedaan antara laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang ini nanti yang spesifik ada di laporan rugi laba. Kalau untuk laporan perubahan modal dan neraca itu hampir sama. Hanya mungkin ada beberapa item yang membedakan di situ. Kalau di laporan keuangan perusahaan jasa tidak ada unsur persediaan barang dagangan. Tapi kalau di laporan keuangan perusahaan dagang nanti adanya unsur persediaan atau stok barang dagangan. Oke, kita langsung aja ke laporan rugi laba. Di laporan rugi laba untuk perusahaan dagang di sini lebih spesifik karena di situ untuk pendapatan yang utama adalah dari sektor penjualan. Kalau perusahaan jasa mungkin dari pendapatan jasa kemarin. Jadi nanti di sini kalau perusahaan dagang pendapatan yang dihasilkan dari sektor penjualan. Yang mana di penjualan itu nanti adanya unsur-unsur yang mengurangi dari hasil penjualan. Contohnya apa? Contohnya ada potongan penjualan. Juga nanti ada retur penjualan. Sehingga susunan dari laporan keuangan perusahaan dagang, yang pertama di unsur pendapatan, yang pertama harus kita tulis dulu berapa penjualan kotornya. Penjualan kotornya berapa, kemudian dikurangi dari unsur pengurang. Yang pertama adanya potongan penjualan. Seandainya tidak ada potongan ya langsung dari penjualan kotor. Tapi seandainya ada potongan penjualan wajib kita tuliskan, yaitu potongan penjualan kita letakkan di kolom tersendiri. Kemudian selain potongan penjualan adanya retur penjualan. Jadi retur penjualan apabila nanti ada pengembalian dari barang tersebut. Sehingga potongan penjualan dan retur penjualan nanti akan mengurangi dari penjualan kotor. Nah, untuk itu nanti akan didapatkan penjualan bersihnya berapa. Jadi perlu diingat nanti di sini pertama nanti kita hitung berapa penjualan kotornya, kemudian berapa potongan penjualan dan returnya kita kurangkan, baru nanti akan diketahui berapa penjualan bersih. Ini unsur yang pertama. Yang kedua di dalam laporan rugi laba perusahaan dagang yaitu adanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini nanti melibatkan beberapa kon atau unsur. Yang pertama adanya persediaan barang dagangan awal. Kemudian adanya pembelian barang dagangan. Nah, kalau kita lihat nanti susunannya bahwa harga pokok penjualan yang pertama kita tuliskan dulu berapa persediaan barang dagangan awalnya. Kemudian ada unsur penambah. Penambahnya yaitu terdiri dari pembelian dan biaya angkut. Logikanya pada saat kita punya stok barang 10, kemudian kita beli lagi 5, berarti total barang yang kita punya adalah 15, yaitu nanti pembelian akan menambah. Nah, selain nanti pembelian, harga pembeliannya, kita juga harus menambahkan juga biaya angkutnya. Karena biaya angkut juga nanti akan melekat di barang yang kita beli tadi. Nah, setelah kita masukkan pembelian dan biaya angkut, kemudian kita kurangi dengan retur atau potongan pembelian sama dengan yang tadi. Kalau nanti kita dapatkan retur atau kita dapatkan potongan, maka nanti akan mengurangi. Sehingga nanti akan ditemukan berapa pembelian bersihnya. Nah, kemudian pembelian bersih tadi akan ditambahkan dengan persediaan barang dagangan awal, maka akan ditemukan barang yang siap untuk dijual. Jadi artinya kita punya stok barang yang siap dijual senilai sekian juta. Kemudian berikutnya kita lihat dari siklus yang terjadi selama 1 tahun
kira-kira nanti berapa barang yang sudah terjual. Untuk mencarinya bahwa dari barang yang sudah ready dari awal kita punya, kita kurangi barang yang masih ada di gudang stok akhirnya. Nah, selisihnya itulah nanti barang yang sudah kita jual. Dengan kata lain bahwa selisih dari stok yang setelah dikurangi persediaan airnya akan nanti muncul yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Ingat, di sini saya ulangi lagi, dari harga pokok penjualannya pertama persediaan barang dagangan awal, kemudian ditambah dengan pembelian dan ongkos angkut, ketemu barang siap dijual, kemudian berapa nanti persediaan akhirnya dikurangi sehingga ketemu HPP atau harga pokok penjualan. Nah, dari penjualan bersih tadi setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan maka akan ditemukan berapa laba kotornya. Nah, ini step pertama yang nanti kita gunakan untuk menyusun laporan rugi laba untuk perusahaan dagang. Nah, setelah kita ketahui berapa laba kotornya, baru nanti kita akan melanjutkan ke pencatatan biaya operasional. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk perusahaan dagang, biaya operasional nanti minimal terdiri dari 2 biaya, yaitu ada biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Biaya penjualan nanti akan mendata semua data-data biaya yang kita keluarkan berkaitan dengan barang-barang yang kita jual. Contohnya ada biaya gaji bagian toko, atau mungkin pegawai toko, atau mungkin salesnya yang berkaitan langsung dengan penjualan. Kemudian ada biaya listrik toko, ada biaya telepon toko, bahkan ada biaya penyusutan untuk gedung toko. Artinya biaya ini yang langsung berkaitan dengan proses penjualan barang. Kemudian unsur biaya yang kedua yaitu biaya administrasi dan umum yang tidak langsung berhubungan dengan proses penjualan. Contohnya apa? Biaya gaji bagian kantor. Pegawai bagian kantor nanti lain dengan pegawai bagian penjualan, sales atau kantor. Kemudian biaya listrik kantor. Kemudian biaya telepon kantor sampai dengan biaya penyusutan gedung kantor. Nah, masing-masing biaya nanti kita pilih, kita sendirikan. Sehingga setelah kita rangkai berapa biaya total biaya penjualannya, kemudian berapa total biaya administrasinya kita gabungkan sehingga nanti menjadi total biaya operasional. Nah, dari laba kotor yang sudah kita peroleh dikurangi dengan biaya operasional, maka nanti akan diketahui atau didapatkan laba rugi bersih operasi. Kalau seandainya nanti di sini biayanya lebih besar sehingga nanti jadi nyamin, kita dikatakan rugi. Tapi kalau nanti pendapatannya lebih besar, kalau lebih besar dibandingkan biaya, nanti kita akan mendapatkan laba. Nih. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yaitu ada unsur berikutnya yaitu adanya pendapatan dan biaya non operasional. Jadi nanti tidak berkaitan dengan langsung dengan operasi. Contohnya apa? Ada pendapatan lain-lain. Contohnya pendapatan bunga bank. Kalau nanti kita punya deposito di bank, nanti dapat bunga, maka nanti bunganya masukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Artinya nanti di luar dari usaha yang utama yaitu penjualan barang. Nah, kemudian yang berikutnya adanya biaya lain-lain, juga sama, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan operasional dari kegiatan penjualan, yaitu contohnya mungkin ada biaya administrasi bank atau biaya lain. Nah, nanti di sini masukkan biaya lain. Sehingga pendapatan dibandingkan dengan biaya lain, kalau masih besar pendapatannya berarti nanti di sini akan menambahkan dari laba kita. Tapi nanti kalau lebih besar biayanya, maka nanti akan mengurangi laba kita. Sehingga nanti ketemu adalah setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi akan ditemukan adanya laba atau rugi bersih sebelum pajak. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu adanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan nanti mengurangi laba bersih kita sehingga ketemu akhirnya yaitu laba atau rugi bersih setelah pajak. Ini semua nanti susunan dari laporan rugi laba perusahaan dagang
Yang Anda ingat susunannya pertama yang paling atas adalah pendapatan, terdiri dari penjualan dan sebagainya sampai ketemu penjualan bersih. Yang berikutnya, poin kedua yaitu kita mencari harga pokok penjualan dimulai dari adanya persediaan barang awal, pembelian, biaya angkut, sampai ketemu harga pokok penjualan. Nah, kemudian kita cari laba kotornya. Setelah kita ketemukan laba kotor, baru nanti kita menyusun biaya operasional. Ada 3 poin. Yang pertama ada biaya penjualan, kemudian ada biaya administrasi dan umum, kemudian ada biaya atau pendapatan non operasi. Ini semua bentuk dari rugi laba. Berikutnya yaitu yang kedua adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Nah, laporan perubahan modal ini antara perusahaan dagang dan jasa sama, yaitu dimulai dari adanya modal awal periode, kemudian ada investasi tambahan. Kalau misalkan ada investasi, nanti dituliskan di sini investasinya. Kemudian setelah itu kita tambahkan, baru nanti di sini kita kurangi, atau kalau misalkan tadi kita mendapatkan laba, berarti kita tambahkan labanya. Kalau misalkan kita memperoleh kerugian, kita kurangi. Nah, kemudian hasil berikutnya dikurangi dengan pengambilan pribadi, sehingga nanti akan diketahui berapa modal akhir periode. Jadi hampir sama dengan perusahaan jasa. Jadi yang spesifik sekali nanti yang tidak sama itu adalah di rugi laba. Kemudian yang berikutnya yaitu ada laporan neraca atau balance. Nah, di sini laporan neraca untuk susunannya sama antara aktiva dan pasiva seperti yang ada di laporan perusahaan keuangan perusahaan jasa. Hanya nanti di sini adanya unsur yaitu di harta lancar adanya unsur yang namanya persediaan barang dagangan. Hati-hati, nanti di sini persediaan barang dagangan yang dimasukkan adalah persediaan barang dagangan akhir, bukan awal. Jadi ingat, yang ada di neraca saldo itu adalah persediaan barang dagangan awal nanti, sehingga nanti di sini ada informasi persediaan barang dagangan akhirnya bisa kita lihat di laporan rugi laba. Nah, nanti di sini rugi laba di bagian bawah barang siap dijual nanti ada informasi mengenai berapa persediaan barang dagangan akhirnya. Nanti itu yang akan dimasukkan ke neraca, bukan yang awal. Sehingga setelah nanti dimasukkan persediaan barang dagangan akhirnya ditemukan berapa total harta lancarnya, itu penaltinya berapa. Nah, kemudian baru nanti di sini kita menghitung harta tetap. Nah, seperti biasa harta tetap itu nanti ada peralatan, ada gedung yang nilai pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian di sisi aktiva kita jumlahkan harta lancar dengan harta tetap. Baru nanti di sini ada jumlah aktiva. Di sisi sebelah kanan seperti biasa nanti ada kewajiban dan modal. Di sini ada kewajiban yang terlain kalau ada nanti hutang-hutang yang wajib kita bayarkan sebelah kanan. Kemudian ditambah dengan modal pemilik, berapa modal pemilik. Jadi modal pemilik adalah yang dimasukkan adalah modal pada akhir periode, bukan modal awal, tapi modal akhir periode dimasukkan ke dalam neraca. Sehingga nanti ditemukan jumlah pasiva. Dengan catatan bahwa jumlah aktiva dan pasiva ini harus balance, harus sama. Kalau tidak sama berarti nanti ada kesalahan di catatan. Anda bisa ngecek lagi, mungkin di rugi labanya ada yang keliru. Mungkin di perubahan modalnya ada yang keliru. Nah, sehingga nanti di sini sebagai kontrolnya bahwa jumlah aktiva dan pasiva sama dikontrol. Nah, adapun nanti bentuk neraca kemarin sudah kita bahas ada 2 bentuk, yaitu ada bentuk skontro sebelah menyebelah seperti kiri dan kanan, kemudian ada bentuk yang stafel atas bawah. Ya, bentuknya ada stafel atas bawah. Tapi nanti isinya sama, yaitu yang pertama ada aktiva, yang bagian bawah pasiva. Jumlah aktiva dan pasiva harus balance atau sama. Ini sekilas untuk
penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah nanti kita bahas di studi kasus dalam angka-angka mungkin yang contoh angka-angka yang real. Nah, di sini ada laporan neraca saldo per 31 Desember 2017 untuk UD Wijaya Kusuma. Anda lihat. Di sini ada kas dengan nilai sekian sampai dengan pendapatan lain-lain dengan nilai sekian. Nah, total antara debit dan kredit dari neraca saldo adalah harus sama. Ini kuncinya. Kalau dari awalnya sudah nggak sama, berarti nanti di akhirnya pasti tidak akan sama. Nanti di sini ada kesalahan dari pencatatan Anda. Nah, sehingga kita lihat di sini jumlah dari neraca saldo ini terdiri dari unsur-unsur neraca yang paling atas, kemudian yang paling bawah adalah unsur-unsurnya untuk menyusun laporan rugi laba. Lanjut, kita lihat. Yang pertama kita membuat dulu laporan rugi laba, yang mana laporan rugi laba nanti unsur yang dimasukkan kita potong mulai dari penjualan sampai dengan ke bawah. Anda lihat di sini nilai penjualan adalah 550.500.000. Kemudian ada retur penjualan, ada potongan penjualan, begitu juga nanti ada pembelian, potongan pembelian, dan biaya angkut pembelian. Ini dilengkapi dengan nomor rekening. Oke, kita mulai dari laporan rugi laba. Kita lihat laporan rugi laba UD Wijaya Kusuma, judulnya perusahaannya, judulnya laporan rugi laba. Kemudian untuk periode berakhir. Jadi akhir periodenya 31 Desember 2017. Yang pertama unsur pendapatan. Penjualan kotor. Penjualan kotor nilainya 550.500.000 rupiah. Dari mana? Di sini ada. Kita lihat dari penjualan yang ada neraca saldo yaitu 550.500.000 rupiah. Kita masukkan. Kemudian dikurangi dengan unsur pengurangnya yaitu ada potongan penjualan dan retur penjualan. Di sini potongan penjualan ada 1 juta dan retur penjualan ada 5 juta. Sehingga pada saat nanti kita mengurangi, sehingga nanti potongan penjualan 1 juta, retur penjualan 5 juta, total dari pengurangnya adalah 6 juta. Nah, sehingga ada penjualan bersih ya sebesar 544.500.000 rupiah penjualan bersihnya. Jadi setelah dikurangi potongan dan retur, ketemunya sekian. Kemudian yang kedua, kita menghitung harga pokok penjualan. Di sini dimulai dari persediaan awal barang dagangan 30 juta. Dari mana? Kita lihat. Persediaan awal barang dagangan yaitu ada 30 juta. Ini informasinya. Kemudian ditambah pembelian 10 juta. 10 juta, lihat pembelian dari mana pembelian 10 juta. Kita cek. Ada pembelian sebesar semua pembelian sebesar 200 juta. Nah, 200 juta. Kemudian ditambah dengan biaya angkut. Biaya angkut pembelian sebesar 10 juta. Dari mana? Cek. Biaya angkut pembelian 10 juta. Nah, sehingga totalnya kita jumlahkan ada 210 juta. Kemudian dikurangi retur dan potongan pembelian yaitu dengan total 7 juta. Dari mana? Cek. Ada potongan pembelian 2 juta, retur pembelian 5 juta. Sehingga kita ambil totalnya di sini adalah retur dan potongan pembelian sebesar 7 juta. Nah, setelah kita kurangi baru ditemukan pembelian bersih yaitu sebesar 203 juta. Ini pembelian bersih. Kemudian dari persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih ditemukan barang siap dijual yaitu 233 juta nilainya. Nah, kemudian dari barang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir 15 juta. Dari mana? Lihat informasi yang bawah. Jadi sini ada informasi bahwa persediaan barang dagangan akhir setelah diadakan stock up name ternyata ada sekitar sebesar 15 juta. Nah, sehingga kita masukkan persediaan barang akhirnya 15 juta, kita kurangi, ketemu harga pokok penjualan.
yaitu senilai sebesar 218 juta. Nah, sehingga dari harga penjualan bersih tadi yang 544.500 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka akan ditemukan laba kotor sebesar 326.500.000 rupiah. Ini laba kotor. Nah, setelah ketemu, kita lanjutkan, kita mencari unsur biaya operasional. Yang pertama adalah biaya angkut penjualan 5 juta. Nah, ini perlu saya sampaikan bedanya biaya angkut pembelian dan penjualan. Kalau biaya angkut pembelian itu masuk ke dalam unsur barang tersebut, menambah dari barang yang dibeli. Sedangkan biaya angkut penjualan tidak mengurangi penjualan secara langsung, berarti dia masuk ke dalam unsur biaya operasional. Jadi yang perlu diingat sekali lagi, kalau biaya angkut pembelian masuk ke dalam unsur penambahan barang, masuk ke dalam HP, sedangkan biaya angkut penjualan masuk ke dalam unsur biaya, bukan masuk ke dalam unsur pengurangan pendapatan. Sehingga masuk biaya penjualan terdiri biaya angkut penjualan, kemudian biaya gaji toko sebesar sekian, kemudian sampai dengan biaya penyusutan peralatan toko yang semuanya datanya diambilkan dari neraca saldo. Sehingga ditemukan total dari biaya penjualan adalah 26.500.000 rupiah. Ini biaya penjualan. Dilanjutkan dengan biaya administrasi dan umum, yaitu di sini yang berkaitan dengan biaya kantor. Pertama ada gaji bagian kantor 15 juta, kemudian ada biaya listrik kantor 150.000 sampai dengan biaya penyusutan peralatan kantor sebesar 2 juta. Sehingga total untuk biaya administrasi dan umum ditemukan 20.150.000 rupiah. Sehingga kedua unsur kita jumlahkan, biaya penjualan ditambahkan dengan biaya administrasi dan umum, maka nanti akan ditemukan total biaya operasional yaitu 46.650.000 rupiah. Nah, lihat, tadi kita sudah mendapatkan laba kotor 326.500.000 dikurangi dengan biaya administrasi atau biaya operasional, totalnya 46.650.000 rupiah, sehingga ditemukan laba bersih operasi sebesar 279.850.000 rupiah. Ini laba bersih operasi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penghitungan biaya atau pendapatan non operasional. Yang pertama adalah pendapatan lain. Kita lihat pendapatan lain di sini unsurnya adalah pendapatan bunga biasanya sebesar 2 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya lain-lain 4.500.000. Sehingga karena lebih besar dari biayanya, sehingga nanti di sini ada minus. Nah, karena di sini minus, maka nanti akan mengurangi laba bersih kita. Artinya kita masih ada beban biaya yang harus kita bayarkan daripada pendapatan lain-lain yang kita terima. Nah, sehingga total harga atau total laba bersih sebelum pajaknya adalah 277.350.000. Nah, kebetulan di sini tidak ada informasi dengan pajak penghasilan, sudah dikasih sini ya. Maka 0, sehingga laba bersih setelah pajak yaitu sama 277.350.000. Ini kita sudah berhasil membuat laporan rugi laba. Lantas informasi dari data rugi laba ini kita gunakan untuk membuat laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan modal. Maaf, di sini ada laporan perubahan modal. Ini judulnya nanti kita edit. Yang pertama ada modal awal periode yaitu sebesar 66 juta, kemudian ditambah investasi tambahan tidak ada, sehingga nanti 66 juta. Kemudian karena tadi ada laba bersih sebesar 277.350.000, sehingga nanti di sini menambahkan, sehingga total modal operasional yaitu 343.350.000 rupiah.
Nah, kemudian ada pengambilan prive 1 juta. Dari mana privenya? Privenya nanti di sini kita lihat, di sini ada pengambilan prive yaitu 1 juta, sehingga mengurangi dari modal operasional. Sehingga modal akhir di periode ada 342.350.000. Nah, berikutnya dari nanti modal akhir periode kita lanjutkan ke laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini, nah seperti saya katakan, yang pertama kita hitung kasnya berapa. Di sini ada kasnya 275.350.000. Semuanya datanya ini diambil dari neraca saldo. Kemudian ada piutang 20 juta. Nah, kemudian ada persediaan barang dagangan. Jadi kita tekankan, persediaan barang dagangan yang ada di sini adalah persediaan akhir. Kita lihat di laporan rugi laba, persediaan akhir tadi dimasukkan yaitu 15 juta. Nah, sehingga nanti di sini persediaan barang dagangan akhir 15 juta. Kemudian ada perlengkapan kantor 2.500.000 rupiah. Sehingga total dari aktiva lancarnya atau harta lancar sebesar 312.850.000 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan harta tetap. Harta tetap tadi di sini di neraca saldo kita punya gedung toko. Gedung toko sebesar 50 juta lengkap dengan ada akumulasi penyusutan. Jadi penyusutan ini kita masukkan bahwa setiap tahun kita wajib menyisihkan dana untuk membeli gedung yang baru apabila sudah habis masa pakainya. Karena kita ketahui semua barang yang kita beli nanti ada masa pakainya. Sehingga nanti setiap periode kita menyisihkan dana untuk pembelian yang baru, itu yang dinamakan dengan namanya penyusutan. Jadi nanti di sini penyusutan itu nanti nilai gedung yang kita gunakan tambah lama semakin menyusut nilainya, sehingga nanti kita pada waktu membeli yang baru kita sudah punya cadangan. Nah, dari nilai penyusutan ini kita kumpulkan yang disebut dengan namanya akumulasi. Sehingga di sini dari informasi yang dapat kita punya gedung toko senilai 50 juta, kita punya akumulasi penyusutan sampai dengan 2017 sebesar 15 juta. Semuanya nanti kita masukkan ke dalam, atau kita laporkan ke dalam neraca. Kita lihat gedung toko kita adalah 50 juta, kemudian akumulasi penyusutan gedung toko 15 juta, sehingga nilai akhir dari gedung toko kita yaitu tinggal 35 juta. Jadi bukan tetap 50 juta, tapi nanti tinggal 35 juta nilai bukunya, karena sudah kita nyusut. Nah, begitu juga untuk peralatan toko. Dari awalnya peralatan toko kita punya senilai 10 juta, kemudian kita menyusutkan, ada kumpulan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, sehingga peralatan toko yang kita punya nilai bukunya atau nilainya sebesar 6 juta, jadi tinggal 6 juta. Begitu juga untuk peralatan kantor. Nah, yang nilai awalnya 10 juta karena sudah kita susutkan sebesar 7 juta, sehingga nilai bukunya tinggal 3 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan semua harta tetap, ditemukan nilai sebesar 44 juta. Nah, kemudian jumlah harta lancar ditambah dengan harta tetap yaitu sebesar ketemu aktiva yaitu 356.850.000 jumlah aktiva. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah pasiva yang terdiri dari hutang dan modal. Kita lihat di neraca saldo. Nah, di neraca saldo di sini kita punya nanti hutang, ada dua macam hutang ya. Ada hutang dagang sebesar 14 juta, kemudian ada hutang biaya sebesar 500.000. Sehingga pada waktu kita menyusun neraca, semua hutang kita tampilkan. Hutang dagangnya 14 juta, kemudian hutang biayanya 500.000, sehingga total hutang kita, hutang lancar kita yaitu 14.500.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan modal akhir, modal pemilik. Kita lihat nilai dari modal akhir adalah diambilkan dari laporan perubahan modal. Ini ada akhir periode. Sehingga ditemukan modal akhirnya 342.350.000 rupiah. Sehingga kalau kita tambahkan total jumlah pasifanya 356.850.000 rupiah. Ingat, sama.
antara aktiva dan pasiva sama. Kalau terjadi tidak kesamaan berarti ada beberapa kesalahan pencatatan. Ini bentuk laporan racanya. Kemudian untuk laporan berikutnya, neraca bentuk bentuk stafelnya sama, tinggal nanti kita susun aja berapa nanti tinggal kita susun berapa nanti nilainya, tapi hanya susunannya yang berbeda. Kalau stafel atas bawah, kalau kontrol kiri dan kanan. Nah, begini nanti mungkin yang bisa saya sampaikan nanti mohon masukannya, barangkali nanti ada hal-hal yang nanti perlu nanti disampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa nanti dibuat latihan, buat referensi untuk latihan di rumah selama masa pandemi ini yang masih belum memungkinkan kita nanti mengadakan pertemuan secara tatap muka. Tapi nanti saya harapkan nanti dengan materi ini nanti Anda bisa mendapatkan nanti tambahan ilmu yang tetap ada nanti konsultasi, itu nanti bisa nanti via grup WhatsApp atau mungkin via e-learning. Nah, ini nanti yang mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada hal yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan yang dalam penyampaian, saya secara pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.